Donald Trump kenapa sih membuat kebijakan ini, Pak? Nih kira-kira sebesar kebijakan ini mengubah pola perdagangan dunia nggak sih, Pak? Yang sekarang diterapkan itu sudah di luar nalar lah mungkin gitu ya. Sehingga ya istilahnya Amerika dengan kondisi yang sebetulnya dalam kondisi ekonomi yang kritis ya. Betul. Itu kemudian gimana caranya untuk negara lain itu kemudian dilibatkan, tapi ya tadi membuat kegaduhan lah seperti itu. Jadi seolah-olah Amerika the best, tapi sebetulnya agak rapuh sebetulnya. Perang dagang bisa bikin beasiswa luar negeri jadi susah diakses, Pak. Terutama kalau kita lihat terakhir kemarin juga beberapa negara Barat ya, termasuk Amerika sudah mulai mengseleksi ya. Mungkin dari dana ya, karena selama ini barangkali dana dulu sebelumnya mudah diberikan atau mungkin tidak masalah. Bahkan kemarin terlepas dari masalah politik ya, ini tapi itu juga berpengaruh. Misalnya Amerika sekarang bagi siapapun yang masuk ke Amerika itu akan dilihat visanya, dilihat medsosnya. Apa kemudian yang bersangkutan itu kemudian menjelek-jelekan Amerika atau Israel itu sampai segitu. Jadi kalau itu kemudian menjadi bagian kebijakan ya agak repot juga tuh. Jadi, halo DMCers, selamat datang di podcast kali ini bersama saya Nazla Nurhaliza yang akan menemani Anda dalam podcast kali ini. Dan tentunya saya tidak sendiri, dalam podcast kali ini saya bersama dengan Bapak Dr. Hadi Sucipto selaku Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan. Selamat datang Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar ya Bapak? Alhamdulillah sehat. Semangat hari ini Bapak? Ya, coba. Kita harus semangat ya Pak, karena kita akan membahas topik yang seru nih hari ini Pak. Hari ini kita akan membahas salah satu kebijakan yang kembali mengguncang dunia, dampak kebijakan tarif oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap ekonomi Indonesia dan ekonomi global. Bukan hal baru, tapi kali ini dampaknya terasa berbeda, dari pelemahan rupiah hingga kekhawatiran investor dan ketegangan dagang global hingga strategi bertahan Indonesia. Apa sebenarnya tujuan dibalik kebijakan ini dan seberapa besar guncangannya terhadap negara berkembang seperti Indonesia? Mungkin teman-teman penasaran dengan pembahasan kita kali ini. Baik, kita nggak usah lama-lama ya Pak. Mungkin kita langsung ke pembahasannya aja nih Pak. Kita mulai dari latar belakang kebijakan tarif Donald Trump nih Pak. Nah, sebelum itu tuh pasti banyak yang penasaran nih Pak. Sebenarnya kebijakan tarif apa sih yang diterapkan oleh Donald Trump ini Pak? Iya, baik, terima kasih Mbak Nazla ya. Iya. Ya, kita memang hari ini menjadi isu yang panas ya. Betul. Semua negara. Jadi istilahnya Amerika batuk semua pada meriang gitu. Betul sekali. Akibat kebijakan Donald Trump. Jadi memang kita melihat bahwa presiden baru Amerika ini agak nyentrik ya. Betul. Pertama dari kubu yang berbeda dengan sebelumnya ya. Betul. Dan dari awal dari pengangkatan beliau sebagai Donald Trump ini sebagai presiden sudah membuat sensasi, terutama memang di sektor perdagangan ya. Betul. Jadi kalau kita melihat data ini sangat membantu kita kenapa Amerika melakukan kebijakan tarif ya, karena memang kalau kita lihat di sini negara yang defisit perdagangan tertinggi justru ada di Amerika. Betul. Ya. Sebaliknya lawan ini ya sebagai lawan dagangnya sebetulnya perdagangan itu adalah Cina ya. Cina justru adalah negara yang surplus tertinggi ya. Hampir 386 miliar US dollar. Wow. Ya, walaupun ini data yang lama, tapi saya lihat perkembangannya hampir sama. Jadi melihat bahwa Donald Trump ini ingin mengembalikan kemandirian ekonomi, karena saat ini kalau bicara tentang defisit kan berarti antara ekspor dan impornya itu kan tidak berimbang. Betul. Importnya lebih besar daripada ekspor. Nah, sehingga melihat lawan negara-negara yang kemudian menjadi partner dagangnya ini yang mendapatkan surplus. Nah, sehingga diharapkan dengan menerapkan tarif ya, apalagi kepada Cina ini yang terbesar ya. Betul. Jadi kalau semuanya kita melihat semuanya rata-rata diberlakukan sama 10%, hanya ketika di breakdown kepada negara-negara ya, bahkan terakhir kemarin ada perubahan lagi. Cina itu yang paling besar. Rival yang berat ya. Jadi ya sebetulnya ini tidak hanya pada masa Donald Trump ya, sebelum presiden sebelumnya juga namanya dua negara adidaya ini selain secara politik juga secara sektor perdagangan juga melakukan beberapa kebijakan yang ya intinya bagaimana menguntungkan mereka ya. Betul. Jadi kita lihat di sini mengapa kemudian Donald Trump, karena memang ini negara Amerika sedang mengalami defisit ya perdagangan. Kemudian yang kedua, bagaimana Amerika ingin membangkitkan kembali produksi dalam negeri. Karena kalau import lebih besar berarti kan ketergantungan besar ya. Betul. Bagaimana untuk ya kita tahu bahwa
saat ini misalnya dari sisi nilai nilai tukar dolar memang menguat sebagai mata uang dunia, tapi satu sisi perdagangannya yang kemudian tadi defisit ya, sehingga ini yang bagaimana caranya mencari keuntungan dan cara memberikan tarif kepada produk-produk barang dari luar Amerika masuk ke Amerika seperti itu ya. Nah sehingga paling tidak di sini Amerika ingin mengembalikan industri Amerika menjadi industri yang berjaya. Itu dulu kan pernah ada masa-masa Ronald Reagan dan sebagainya itu ya memang Amerika dari sisi ekonomi kuat ya. Nah mulai kesini mulai ketergantungan, bahkan banyak sekali perusahaan-perusahaan yang sekarang pindah. Betul. Seperti Apple kan akhirnya pindahnya kemana? Ke Cina juga. Iya, nah itu ya karena ini justru kenapa produk-produk brandnya Amerika tapi produksinya di luar Amerika ya. Yang banyak faktor sih memang. Satu adalah berkaitan dengan masalah perizinan, yang kedua berkaitan dengan masalah upah dan sebagainya. Ini yang menjadikan kenapa para investor atau pengusaha Amerika justru mencari istilahnya untuk produksinya ya. Betul. Pabriknya itu justru di luar Amerika. Nah, ini yang kemudian kita lihat dari Cina. Nah, sehingga rival beratnya ini bagaimana Cina ya yang kemudian diberikan tarif yang terbesar yang kemudian kemarin dilakukan oleh Donald Trump. Seperti itu. Oke, baik. Setelah kita membahas tentang Donald Trump, kenapa sih membuat kebijakan ini, Pak? Nih kira-kira sebesar kebijakan ini mengubah pola perdagangan dunia nggak sih, Pak? Ya karena Amerika kan sebagai negara ya dari sisi perdagangan, kalau kita tahu menganut ideologi kapitalis yang mengedewakan namanya perdagangan bebas. Jadi makanya juga agak kaget nih. Makanya kemarin kenapa Bu Sri Mulyani itu mengatakan ya dalam pertemuan serasihan ekonomi itu, itu teori-teori ekonomi udah nggak berlaku sekarang. Ya, kenapa? Karena apa yang diajarkan dalam teori misalnya perdagangan internasional ya adanya kemudian ya, meskipun tarif adalah bagian kebijakan ya, tapi yang sekarang diterapkan itu sudah di luar nalar lah mungkin gitu ya. Sehingga ya istilahnya Amerika dengan kondisi yang sebetulnya dalam kondisi ekonomi yang kritis ya, itu kemudian gimana caranya untuk negara lain itu kemudian dilibatkan, tapi ya tadi membuat kegaduhan lah seperti itu. Jadi seolah-olah Amerika the best, tapi sebetulnya agak rapuh sebetulnya, karena itu tadi defisitnya sudah seperti itu. Nah kita di slide kedua sebetulnya agak membantu ya, coba bisa di slide kedua. Nah ini ya, jadi kita melihat ketika bagaimana reciprocal rate-nya, tarif balasan yang dikenakan ya, artinya ini kan ada perbedaan tuh. Betul. Indonesia sebetulnya kemarin yang dirilis yang disampaikan oleh Presiden Donald Trump itu ya untuk produk-produk Indonesia diberikan 32%. Ya, Cina ini data lama kemarin udah naik udah sampai 104% ya. Jadi ini semakin menghambat bagaimana caranya produk Cina itu tidak bisa mudah ya. Kalaupun masuk ya silakan, tapi dengan tarif yang lebih besar. Itu jadi satu sisi sebenarnya tarif ini sebetulnya mirip-mirip dengan pajak lah. Ketika satu negara masuk supaya kemudian bisa berkompetisi dengan produk Amerikanya, maka tentu bagaimana produk ini harus lebih mahal. Supaya apa? Ya diharapkan produk dalam negeri itu lebih dibeli oleh masyarakat atau rakyatnya sendiri gitu. Nah ini kan kita lihat ternyata dari sekian banyak ini dikatakan negara-negara yang memiliki surplus perdagangan terhadap atau neraca perdagangan terhadap Amerika, sehingga ini yang dianggap oleh Amerika ini menguntungkan mereka. Nah, oleh itu kita berikan tarif yang tinggi gitu, termasuk Indonesia ya. Jadi ini yang kita lihat ya, termasuk juga kemarin ada Thailand ya, ASEAN lah terutama Vietnam tuh ya. Vietnam juga cukup besar daripada Indonesia ya. Betul. Karena sekarang Vietnam ini menjadi daerah tujuan istilahnya investasi ya. Bahkan kemarin di beberapa laporan ya, itu sekarang Vietnam sudah mengalahkan dari sisi pertumbuhan, dari sisi investasi dengan Indonesia. Nah ada apa ya, kemarin kebetulan saya ada acara di Kadin ya, ada seorang ketua Kadin itu yang datang ke Vietnam tuh, daftar tunggu para pengusaha untuk investasi itu panjang. Saking apa ya, dari sisi birokrasinya katanya mudah, dari sisi kemudian istilahnya pasarnya juga mudah dan sebagainya ya. Pokoknya ya itu yang sekarang oleh Pak Prabowo ya sebelumnya juga oleh Pak Jokowi itu semua yang menghambat investasi kemudian peraturan itu kemudian dihapus seperti itu. Betul. Ya tentu nanti harus juga akan memiliki sebuah konsekuensi tentunya ya. Nah ini yang juga nanti akan kita bahas seperti itu.
Oke, baik. Mungkin kita langsung ke pembahasan dampak terhadap ekonomi global ya mungkin ya Pak? Ya. Nah, bagaimana nih Pak respon dengan adanya dampak terhadap ekonomi global? Bagaimana respon dari negara-negara besar terhadap kebijakan dari Amerika Serikat ini Pak? Ya, ya tentunya ini akan berdampak kepada negara-negara lain, terutama yang mempunyai hubungan dagang ya. Betul. Apalagi tadi ya istilahnya negara-negara yang memiliki surplus yang dianggap Amerika merugikan itu kemudian dikenakan tarif lebih tinggi ya. Jadi ini akan artinya ya tentu ya namanya tarif itu kan sebetulnya konsekuensinya bukan kepada satu sisi mendapatkan negara yang menerapkan terutama Amerika mendapatkan pajak. Betul. Yang kedua biasanya secara ekonomi beban dari tarif itu akan ditimpakan atau dibebankan kepada konsumen. Artinya barang-barang dari luar itu akan lebih mahal. Nah ini yang kemarin kenapa pada demo ya, karena bahkan kemarin saya di beberapa media melihat masyarakat Amerika sudah mulai menimbun kepanikan, kekhawatiran ketika barang-barang ini yang memang Amerika import dari negara-negara lain yang dikenakan tarif itu pasti akan memiliki konsekuensi harga yang lebih mahal. Betul. Sehingga ya biasalah kalau orang panik ya artinya semuanya borong gitu. Borong ya benar Pak. Jadi ini yang menjadikan khawatir juga akan menjadi inflasi yang sangat tinggi ya. Belum lagi tadi apa istilahnya kalau itu negaranya masih mau, tapi kalau negaranya kemudian menghentikan, coba bayangkan, tidak mau lagi mengekspor mencari pasar yang lain, kan otomatis barang yang dibutuhkan Amerika tidak tersedia ya. Itu juga akan menjadi kerugian sendiri bagi Amerika ya. Meski ya kalau itu diantisipasi oleh produk-produk substitusi ya, artinya industri-industri Amerika itu kemudian sebagaimana dulu kita sangat tergantung impor, kemudian oleh zamannya Pak Soeharto ya, kemudian ada substitusi impor ya, kita harus mandiri gitu. Kalau jauh-jauh hari sudah siapkan no problem, tapi kalau sekarang dilaksanakan dan tanpa kesiapan ya akan menjadi bumerang itu bagi perekonomian Amerika seperti itu. Baik Pak. Mungkin kita tadi ngebahas tentang dampak dari kebijakan tersebut terhadap stabilitas pasar global mungkin Pak. Kalau misalnya kita membicarakan tentang negara-negara yang mana saja yang mungkin paling berdampak nih Pak oleh kebijakan dari Donald Trump tersebut, apakah dampaknya akan merata atau hanya terasa di negara mitra dagang utama Amerika Serikat yang seperti Tiongkok atau Meksiko Pak? Ya. Nah kemarin yang sebelum kebijakan terbaru Trump ya, yang sudah dilakukan negara tetanggaan sendiri, Kanada, Meksiko dan sebagainya, terutama pada produk-produk baja dan sebagainya. Ini kan ya memang tidak ada istilah dalam ekonomi akhirnya ya, atau secara politik kawan begitu. Semuanya punya kepentingan sehingga ya teman tetangga sendiri kalau ini kaitan dengan kebutuhan atau mungkin kepentingan Amerika yang dianggap tadi harus dengan kondisi ekonomi yang saya menjelang kritis lah gitu ya. Itu ya gimana caranya kemudian menyelamatkan masing-masing. Ya, itu sama tetangga ya. Nah, sehingga termasuk juga negara-negara partner yang sama ini seperti kemarin dengan negara Eropa, Uni Eropa ya. Bahkan kemarin terakhir Trump mengancam untuk anggaran belanja senjata yang sementara ini Amerika sebagai donaturnya, itu harus mikirkan sendiri-sendiri lah katanya. Itu ya mungkin satu sisi krisis keuangan Amerika juga ya walaupun sebagai negara donor awalnya ya, terutama kepada negara-negara yang istilahnya fakta militer itu yang disubsidi dan sebagainya, termasuk pada Israel dan sebagainya. Ini kan sudah mulai terasa bahwa dana sendiri sudah defisit begitu ya. Apalagi harus membantu negara-negara lain. Nah ini yang kemudian bagaimana untuk bisa mandiri ya dengan cara tadi perang tarif dan sebagainya sebenarnya. Oke, baik nih Pak. Apakah dengan kebijakan tarif ini nih dapat berpotensi menurunkan volume perdagangan global Pak secara keseluruhan? Jika mungkin memang iya nih Pak, terdapat potensi untuk menurun volume perdagangannya, kira-kira seberapa besar signifikannya Pak? Ya, saya melihatnya terutama negara-negara yang kaitan ini yang sangat vital itu kaitan dengan masalah energi. Energi ya. Kemudian masalah pangan dunia. Betul. Ya, itu gandum ya. Makanya kemarin kejadian ketika Rusia mengekspansi Ukraina adalah negara pengekspor gandum terbesar dunia. Betul. Nah, ketika ini terganggu, otomatis pasok kepada negara-negara yang selama ini import dari negara Ukraina kan terhambat. Harga kemudian meningkat. Nah, ini saya melihat dari tidak hanya peperangan saja, tapi masalah perang tarif ini juga akan berdampak ketika Amerika tidak mau misalkan katakanlah untuk mengekspor atau kemudian membatasi ya, karena untuk mempertahankan
cadangan lah pangan dalam negeri, otomatis kan sementara kemudian diekspor ke negara lain kemudian terhenti. Nah, otomatis harga akan naik. Namanya demand supply dalam perdagangan dunia kan akan berlaku ya. Betul. Teori itu ya. Jadi sehingga nanti saya menduga kecenderungan dari harga-harga pangan dunia, harga-harga energi dunia ya sudah kita lihat sekarang aja sudah harga misalnya seperti minyak mentah itu sudah kecenderungan naik. Kemudian gandum juga sudah kecenderungan naik ya. Nah ini yang tentu bagi negara-negara yang ketergantungan pada Amerika juga seperti apa juga harus memikirkan mencari alternatif sumber pasokan tadi seperti itu. Betul. Mungkin nih Pak, dengan adanya dampak tersebut nih ya Pak, kira-kira ada nggak sih negara-negara yang lain mungkin yang diam nih karena takut atau justru siap balik menyerang dengan strategi dagang baru nih Pak? Ya, saya melihatnya saat ini ya kalau kemarin dari paparan Bu Menteri ya sekarang sudah ada perubahan apa istilahnya segmentasi ya, yang dulu mungkin kita katakanlah melalui lembaga-lembaga atau perjanjian-perjanjian perdagangan, misalnya WTO dan sebagainya. Sekarang karena sudah mendunia ini kepentingannya tidak bisa terakomodir misalnya, ya sekarang hubungannya lebih kepada government to government misalnya, ya negara ke negara, sebut dengan perdagangan bilateral ya, atau membuat satu komunitas baru ya, seperti sekarang kita kenal dengan BRICS, ya itu ada Brazil, ada kemudian Uni Soviet, ya Rusia ya, kemudian juga India dan sebagainya. Itu kan kekuatan ekonomi baru tandingan ya, yang mungkin ya termasuk Indonesia juga sudah masuk jadi anggota di awal 2025 ini. Nah itu artinya bisa jadi potensi yang apa istilahnya harus menjadi alternatif ketika Amerika menekan tarif ini agak terganggu dari sisi pasokan-pasokan impor dan sebagainya, harus mencari alternatif ke negara lain. Ya maka ini yang saya pikir ini hampir semua negara akan mencari atau menyelamatkan lah masing-masing ya. Mana kira-kira partner yang bisa diajak kerjasama, mana kelompok. Dulu kan kita kenal ada AFTA dan NAFTA, ya, ada ASEAN dan sebagainya. Nah ini perjanjian-perjanjian perdagangan ini ya mungkin akan ditinjau ulang lah, negara yang mau mana yang kira-kira kompromi, yang menguntungkan ya ayo lanjut, yang kira-kira harus udahlah tinggalkan. Kira-kira yang menguntungkan gitu ya Pak? Seperti itulah artinya. Ya prinsip ekonomi kan seperti yang akan dilakukan oleh setiap negara. Oke. Mungkin kita bisa bahas tentang dampak selanjutnya mungkin ya Pak, karena kita tadi sudah membahas tentang dampaknya terhadap ekonomi global, mungkin kita akan membahas tentang dampaknya terhadap Indonesia Pak. Mungkin nggak sih Pak, jika tadi kita membahas tentang dampak secara global, kita akan membahas tentang dampaknya terhadap Indonesia sendiri nih Pak. Apakah Indonesia terkena imbasnya meski tidak terlihat secara langsung dalam perang dagang Pak? Ya, ada slide satu lagi bisa ditampilkan ya. Ini sebetulnya fenomena dari kebijakan Trump ya, dimulai Februari terus. Nah ini, ya. Jadi ini sudah kelihatan sebetulnya bagaimana kebijakan-kebijakan tarif pengenaan tarif dari Amerika terhadap negara-negara lain ya, termasuk ke Tiongkok dan seterusnya. Nah, kalau kita melihat bahwa data BPS ya, itu melihat barang-barang ekspor Indonesia ke Amerika itu sekitar 13%. Wow. Ya terlepas apa itu ya, tapi surplus ya. Surplus. Satu lagi slide atau yang terakhir ya, coba satu lagi selain apa ya, kalau nggak salah ada satu lagi, bisa dilanjutkan dulu. Nah ini kaitan dengan komoditas yang terdampak ini karena lebih banyak ke industri padat karya. Ya itu yang kemarin oleh beberapa asosiasi atau termasuk juga serikat pekerja ini dikhawatirkan ketika ini harga di sana mahal dan kemudian permintaan semakin menurun, karena kan harga barang kita dijual ke sana dikenakan tarif, berarti dikenakan pada konsumen itu kemudian lebih mahal. Betul. Kemudian permintaan akan turun, otomatis ekspor kita akan melemah. Betul. Melemah sendiri akan mengurangi dari tenaga kerja misalnya yang paling mudah itu. Maka ini yang bahayanya itu kalau kemudian pada sampai terjadi PHK besar-besaran. Terutama industri-industri kaitan dengan elektronik, pakaian, terutama ini industri tekstil. Kaos kaki ini kan sebagian besar ekspornya ke Amerika. Nah ini termasuk Banten ya. Banten juga ini kalau kita lihat juga, kalau lihat data dari BPS juga ke Amerika juga cukup besar. Artinya nah ini yang harus dipikirkan kalau kemudian terjadi perang tarif itu kemudian agak terjadi penurunan, harus diupayakan bagaimana mencari pasar baru. Ya apa itu kemudian di Timur Tengah kah, atau kemudian di Eropa kah dan sebagainya. Jadi ini harus gerak cepat ya, apa itu pemerintah, apa kemudian juga dengan
para pengusahanya ini harus satu frekuensi, ini nggak bisa masing-masing. Betul, harus saling kerjasama ya Pak. Ya betul. Jadi karena bagaimanapun produk-produk kita juga akan berdampak kepada ketenagakerjaan, ya, kepada investasi dan sebagainya. Nah, terakhir kalau salah ada satu lagi atau ada nggak ya? Coba bisa dilihat lagi slide selanjutnya. Kayaknya ini slide yang terakhir ya? Atau sebelumnya apa nih kalau sebelumnya? Ada yang, saya mungkin lupa ya. Ya artinya itu yang kemudian produk-produk barangnya, kemudian yang kedua dari sisi jumlah investasi dan sebagainya ya. Tapi intinya berkaitan dengan komoditas yang terdampak ini memang ada produk-produk dari sektor industri yang berbasis pada padat karya. Betul. Ya kalau padat modal seperti walaupun tadi juga sempat di pertemuan Kadin itu misalnya kimia kita ya, Banten juga sebenarnya akan berdampak ketika ekspor keluar, itu kan hulunya ya. Betul. Gelsu ya harus mencari ya kalau saya katakan turunannya hilirisasi industrinya gitu. Jadi memang ya semua negara ini harus mengantisipasi ya. Betul. Walaupun kemarin terakhir itu kan memberikan waktu 90 hari ya. Bahkan beberapa negara melakukan negosiasi termasuk Indonesia ya. Rencana akan mengirim Menteri Luar Negeri, Menteri Menko Ekonomi dan kemudian Menteri Keuangan. Ini kan belum berangkat nih. Betul. Ya, tinggal nanti wait and see nih seperti apa. Trump ini apakah hanya gertak saja atau memang akhirnya karena tadi tuntutan dalam negeri juga cukup besar ya. Betul. Nah ini juga harus dipikirkan oleh pemerintah Amerika terutama Donald Trump terhadap konsekuensi apa yang dilakukan dengan kebijakan tersebut. Oke nih Pak, kira-kira nih Pak, jika kita terkena dampaknya secara tidak langsung, sebagian sektor apa aja sih yang mungkin terkena imbasnya di Pak di Indonesia? Ya kalau tidak langsung sebetulnya nanti karena gini, kalau tadi yang langsung kan ini yang ekspornya ya. Iya. Yang tidak langsung ya sebetulnya dampak dari perekonomian global saat ini ya. Contohnya yang kita saksikan bersama apa nilai tukar. Betul. Nilai tukar kita sudah hampir mendekati 17.000. Iya. Nah ini akan tergantung pada industri mana yang kemudian mengandung import konten yang tinggi. Otomatis ketika importnya tinggi, pembayaran dengan dolar itu juga semakin tinggi. Nah itu berdampak ya. Makanya ini harus dicek juga oleh oleh Bank Indonesia ya. Betul. Nah makanya kemudian yang kedua juga terhadap hutang-hutang perusahaan. Makanya kenapa dulu krisis ekonomi itu kan sebagai pembelajaran 97 ya. Karena yang diperhatikan di hedging itu hanya hutang pemerintah. Hutang swasta nggak di hedging. Nah sekarang aturan baru ya atau sudah lama sebetulnya artinya aturan yang ini kan adalah bagaimana ketika swasta melakukan hutang luar negeri harus dilaporkan ke Bank Indonesia. Betul. Sehingga ketika jatuh tempo hutang, itu harus disiapkan cadangan devisanya. Ya, nggak seperti kalau 97 ini kan dolar makin tinggi, kemudian kemarin terakhir misalnya juga yang secara langsung maupun ini ya seperti bursa saham. Betul. Kadang ya kalau saya berpikir kalau secara kinerja perusahaan rasanya nggak masalah. Betul. Tapi namanya isu itu kan sangat cepat ya. Bahkan saya kemarin ada satu web yang menjelaskan para konglomerat dunia yang bangkrut ya gara-gara sahamnya anjlok ya. Tidak hanya Indonesia saja, ada juga merata ke semua pasar modal dunia ya. Ini luar biasa Amerika sampai kemudian berdampak kepada pasar modal di dunia ya. Yang kemudian bahkan di Indonesia kan sempat IHSG dihentikan ya. Betul. Karena sampai drastis di atas berapa persen, 9% dan sebagainya, sehingga itu nggak normal dan menurut aturan harus dihentikan siang hari ya. Setelah Lebaran kemarin juga sama seperti ini, ada apa gitu. Oke. Ya. Berarti secara tidak langsung dampak yang terjadi di Indonesia itu adalah nilai tukar uang rupiah nih Pak ya, dan stabilitas harga dalam negeri gitu ya Pak. Betul. Nah kira-kira nih Pak, ada nggak sih kayak dari dosennya sendiri kah, para dosen atau dari para mahasiswa sendiri yang merasakan efeknya di kehidupan sehari-hari mungkin Bapak? Ya kalau kita sebagai konsumen ya yang suka branded nih, itu pasti akan merasakan tuh, ya. Nah makanya ya jangka pendeknya itu, ya. Mungkin kita yang biasa beli laptop kah atau gadget dan sebagainya itu yang memang masih produk luar. Apalagi kalau produk-produk branded gitu ya atau sendiri. Kalau saya nggak pakai misalnya, jadi tidak merasa kalau saya. Tapi kalau mahasiswa mungkin ya, itu kan kadang ada juga bagian dari status lah gitu ya. Itu ya pasti ada ya. Nah ini yang mungkin dirasakan seperti itu. Oke, baik. Kita telah membahas tentang beberapa dampak yang ada
yang mungkin yang ditimbulkan dari kebijakan baru ini nih Pak. Mungkin kita akan membahas tentang peluang dan strategi Indonesia mungkin di tengah ketegangan dagang ini Pak. Dengan adanya kebijakan ini kira-kira apakah perang dagang itu justru dapat membuka peluang baru bagi Indonesia Pak? Ya, saya melihat satu sisi yaitu sisi positif negatifnya selalu ada ya. Nah, kalaulah kemudian kalau betul-betul negosiasi sekarang tidak berhasil ya. Betul. Itu kan kemarin Pak Prabowo tuh justru mengatakan coba dinego ya, bisa nggak turun dari apa yang telah ditetapkan oleh Donald Trump. Betul. Nah, atau kedua ya tadi justru kebijakan yang bisa jadi bumerang, membuka import seluas-luasnya ya tanpa kuota. Ya saya sebagai dosen ekonomi ya harus hati-hati. Betul. Kalau ketika import itu dibuka tanpa kuota, bahkan Pak Prabowo mengatakan silakan Anda pedagang daging ya, silakan impor mau apapun katanya. Dan nanti ini akan berpengaruh terhadap produk-produk lokal. Betul. Jadi daging lokal, kemudian sayur-sayuran ya, karena kita mau tidak mau juga harus mengakui ya, terutama beberapa komoditas yang harusnya itu bisa kita swasembada atau mandiri, itu kemudian masih impor. Contoh susu, ya susu itu jangan dikira walaupun kita punya peternak susu dan sebagainya, tapi ternyata juga masih impor. Mungkin bukan hanya di Amerika, tapi yang terdekat misalnya dari Australia dan sebagainya. Beras juga katanya mau swasembada ya. Ini Vietnam atau kemudian Thailand juga sebagai negara yang masih jadi import beras kita. Apalagi kedelai. Kalau kita makan tempe, sisa. Betul. Itu jadi kira kedelai walaupun makanan masyarakat kita ya itu ternyata masih import ya. Betul. Bahkan sampai garam. Garam. Ya. Jadi ini semuanya ya harus diwaspadai atau terutama oleh pemerintah atau kementerian yang terkait ya, perdagangan sebagainya untuk melihat jangan sampai dibuka keran impor seluas-luasnya sementara daya saing kita tidak disiapkan. Betul. Ya, jadi contoh tadi seperti kita tahu industri tekstil kita, kenapa banyak yang bangkrut ya, bukan karena masalah hutang sebatas, karena memang persaingannya nggak seimbang. Di samping memang produk-produk terutama Cina juga masuk, yang kedua juga produk-produk ilegal juga membanjiri produk tekstil kita. Nah ini kan sebetulnya kalau saya kemarin dengar di RRI itu karena ada peraturan Menteri Dalam Negeri yang memang membebaskan, ya tidak ada lagi aturan-aturan yang barang impor itu mana saja yang boleh dan mana yang tidak. Nah ini ya kalau daya saing kita produk dalam negerinya tidak disiapkan, ya bahkan harga mungkin sama tapi kualitas kemudian lebih tinggi dari import, ya tentu ya mungkin apa yang dikatakan cintailah produk-produk Indonesia tergantung pada selera masyarakat. Kalau masyarakat sekarang lebih melihat kepada harga kualitas, ya masa bodoh nanti. Nah ini yang harus diedukasi. Makanya kalau program cintai produk dalam negeri ini kemudian pemerintah pun menyiapkan daya saing produk-produk kita, saya yakin kalau kita udah siap nggak masalah. Tapi ketika ini dibiarkan, diajak bertarung yang kemudian tidak ada daya saing yang seimbang, ya akhirnya ya produk kita akan tersingkir. Betul. Karena namanya masyarakat kan tergantung selera ya. Betul sekali. Dalam teori kan bagaimanapun dalam memilih barang itu selain harga juga selera. Kalau seleranya produk-produk branded yang ternyata lebih murah, lebih berkualitas, kenapa tidak? Gitu. Nah itu yang harus diwaspadai seperti itu. Baik Pak, jika kita sudah membahas atau sudah mengetahui tentang peluang, tentunya kita juga harus punya strategi yang mungkin bisa mendukung hal tersebut nih Pak. Kira-kira nih Pak, strategi apa sih yang bisa dilakukan Indonesia agar bisa bersaing dengan negara Asia lainnya dalam menarik investasi Pak? Ya tentunya ini ketika dengan Amerika pun dengan China sebetulnya ya, ini kan yang kuatnya ya, itu kemudian menghadapi tarif yang besar atau sebagainya yang kemudian menjadikan barang kita tidak kompetitif. Betul. Tentu kita harus mencari alternatif pasar lain ya. Jadi kalau tadi Amerika hanya 12%, itu pun walaupun mungkin tidak, ya walaupun sudah 2% lumayan juga sih ya. Betul. Dari jumlah sebagainya. Maka harus mencari alternatif pasar lain. Ya, artinya ya kerja sama seperti kemarin juga saya dalam acara dengan Kadin kan dari luar sudah pada datang tuh dari Rumania, kemarin kan datang juga ke kampus ternyata ya untuk ada kuliah umum. Artinya negara lain saja sudah bagaimana untuk keliling ya, mana yang menguntungkan dan sebagainya, bilateral saya katakan. Jadi tidak melalui lembaga-lembaga bersama, tapi mana yang dia lakukan dan ketemu deal ya sudah jalankan. Makanya sekarang misalnya Prabowo ini lagi pergi ke mana tuh, Timur Tengah dan Turki kan. Betul. Itu salah satu juga bagian dari promosi ya, penjajakan produk-produk Indonesia yang bisa dijual ke ke Turki atau ke Timur Tengah seperti itu.
Itu satu, tentu membuka pasar baru. Yang kedua juga harus menyiapkan daya saing produk kita. Itu yang disebut dengan adanya competitive advantage ya. Jadi produk mungkin sama di negara lain punya, tapi kita lebih lebih kompetitif gitu. Harganya, kualitasnya. Nah, ini bisa nggak daya saing itu kemudian kita bisa ciptakan. Ya. Jadi ya itu ya, karena sekarang saya khawatirnya begini. Ketika ini import barang ini bebas, membanjir, produsen-produsen udah berpikir daripada saya buat nggak bisa bersaing, mendingan saya jadi penjualnya gitu. Kan orientasinya sudah berubah. Betul. Itu yang saya khawatirkan. Jadi bukan lagi sebagai orang yang memproduksi barang, tapi sebagai penjual negara lain gitu. Karena keuntungan lebih menjanjikan, tidak usah harus bersaing dengan barang lain. Nah ini yang mudah-mudahan tidak terjadi di Indonesia. Jadi ya, produk-produk Indonesia harus mampu bersaing dengan produk luar. Gitu. Oke nih Pak, apakah Indonesia bisa menjadi alternatif bagi investor atau perusahaan global yang mulai mengalihkan produksinya? Karena kita selalu tahu selama ini ya Pak ya, didominasi oleh produk Tiongkok atau dari Amerika Serikat, betul ya Pak ya? Apakah bisa nih Pak Indonesia menjadi alternatif sendiri bagi investor dan perusahaan global Pak? Ya, yang pertama saya melihat dari sisi potensi konsumen ya. Konsumen kita kan sebagai negara dengan penduduk yang besar itu satu pasar, segmen pasar. Tapi tentu juga ya ya seringkali saya juga ngobrol kenapa banyak investor yang kemudian hengkang karena masalah birokrasi kita. Terlepas dari sudah ada banyak kebijakan yang memudahkan, tapi mohon maaf ya, birokrasi kadang sulit ditembus dengan beberapa pertimbangan gitu. Jadi ini yang harus diperbaiki ya dari sisi regulasi, termasuk juga pejabat-pejabatnya seperti itu. Oke nih Pak, mitos atau fakta nih, harga laptop dan gadget jadi lebih mahal karena adanya kebijakan dari Trump ini Pak? Ya otomatis ketika kita akan melakukan juga hal yang sama ya pasti jadi fakta. Karena barang-barang luar masuk dikenakan tarif berarti lebih tinggi ya. Betul. Nah seperti itu. Lagi nih Pak, mitos atau fakta perang dagang bisa bikin beasiswa luar negeri jadi susah diakses Pak? Ya, terutama kalau kita lihat terakhir kemarin juga beberapa negara Barat ya, termasuk Amerika sudah mulai mengseleksi ya. Mungkin dari dana ya, karena selama ini barangkali dana dulu sebelumnya mudah diberikan atau mungkin tidak masalah. Bahkan kemarin terlepas dari masalah politik ya, ini tapi itu juga berpengaruh. Misalnya Amerika sekarang bagi siapapun yang masuk ke Amerika itu akan dilihat visanya, dilihat medsosnya. Apa kemudian yang bersangkutan itu kemudian menjelek-jelekan Amerika atau Israel itu sampai situ. Jadi kalau itu kemudian menjadi bagian kebijakan ya agak repot juga tuh. Jadi terbatasi juga seperti itu. Jadi mungkin orang-orang yang mungkin memiliki beasiswa di luar negeri itu jadi susah keakses mungkin gara-gara adanya kebijakan ini juga ya Pak? Salah satunya ya. Walaupun mungkin dari sisi pendanaan juga mulai dikurangi lah. Seperti kita efisiensi lah gitu. Efisiensi ya. Bahkan terakhir kemarin beberapa negara sudah mulai mengurangi PNS bukan itu. Karena ya di negara mana saya tuh lupa tadi rantas di TV ya. Cuma cuma wah ini luar biasa PNS aja harus di PHK gitu. Kalau swasta mungkin masih ini, tapi PNS ini oleh negara saya lupa apa di Eropa kalau nggak salah. Ya seperti itu. Oke Pak, mitos atau fakta nih, kalau harga barang impor naik, otomatis semua orang bakal cinta produk lokal, benar nggak sih Pak? Nah itu tadi seleranya. Bagaimana budaya konsumsi kita? Kalau misalnya pemerintah seperti dulu kalau India lah Mahatma Gandhi ya, gimana harus mencintai produk itu ya rasanya kalau dari pemerintahnya mencontohkan ya. Kemudian juga daya saing kita juga memang kompetitif, saya pikir no problem. Tapi kalau sementara ini masyarakat memilihnya dari sisi selera kualitas produk, tidak memperhatikan mana dalam dan luar negeri, ya agak susah ya sepertinya gitu. Sisi mitos mungkin. Mungkin kita masuk ke bagian relevansi mahasiswa nih Pak. Ada beberapa penting mahasiswa untuk paham soal perang dagang ini Pak. Saya pikir kalau untuk mahasiswa ekonomi ya, itu ada mata kuliah ekonomi internasional, ada ekonomi perdagangan internasional ya. Nah ini kalau kami di jurusan ekonomi pembangunan itu bagian yang mendasar yang sebagai bekal bahwa dalam teori maupun dalam prakteknya itu ada ya. Nah tapi dalam kebijakannya nanti akan mungkin saja berbeda. Nah ini makanya saya selalu mengatakan begini, mahasiswa ekonomi itu harus belajar ekonomi dan belajar politik. Kenapa politik? Bahkan di kami ada jurusan ada mata kuliah ekonomi politik. Kenapa?
Karena kebijakan ekonomi merupakan bagian dari kebijakan politik. Betul. Makanya kalau Trump ini sebetulnya bukan hanya ekonomi saja loh, ini politik. Kenapa? Ya secara pertarungan ideologi ya. Ya itu kan dia ajarkan ada sistem ekonomi dan sebagainya. Kita di Ekbang itu karena di Ekbang memang akan menciptakan atau menjadikan mahasiswa kita sebagai analisis kebijakan. Betul. Nah, itu bagian dari konsen kita. Nah, sehingga kenapa dari sistem ekonomi, karena kita lihat ya bagaimanapun walaupun tidak ada yang disebut dengan kapitalis murni ataupun sosialis murni ya, tapi dua ideologi negara besar ini, Amerika dengan kapitalisnya, kemudian Cina atau Korea Utara dengan ideologi sosialisnya, itu kan pertarungan ideologi juga. Betul. Yang akan berkaitan dengan kebijakan ekonominya seperti itu. Oke, berarti ini penting banget ya Pak untuk mahasiswa paham soal perang dagang ini ya Pak ya. Betul. Betul sekali. Jadi baik Pak, apakah pemahaman ekonomi global bisa jadi modal penting buat mahasiswa dalam dunia kerja nih Pak? Ya, kita melihat apalagi Untirta ya, ini kan sudah harus globally ya. Visi Pak Rektor ya, Pak Dekan semua itu sudah internasional. Jadi kita harus bisa bersaing. Makanya mau tidak mau bekal keilmuan dari sisi teorinya, dari sisi implementasinya ini kan perlu ya. Makanya ya apalagi kita dengan istilahnya kelas internasional mungkin ya kita akan menjajaki itu. Atau kemudian juga kita sudah ada berapa prodi yang sudah terakreditasi internasional. Ini kan satu pertanggungjawaban kita bahwa kita harus siap ya menghadapi global itu ya, dari sisi pendidikan termasuk dari sisi pekerjaan. Apalagi sekarang dengan dengan teknologi ya. Teknologi benar. Ini sudah hampir menggantikan peran manusia loh itu. Betul sekali. Harus diantisipasi oleh generasi sekarang itu bagaimana kita memiliki keahlian yang mampu atau masih dibutuhkan. Ya, sekarang kan tentang digital, kemudian AI harus dan atau mungkin pemrograman itu sekarang sudah arahnya ke sana. Jadi sekarang kita juga harus menyadari kurikulum. Betul. Nanti ke depan 5 tahun 10 tahun ke depan ini pangsa pasarnya sudah beda. Betul. Ya. Jadi ini yang harus kita siapkan seperti itu. Betul. Jadi pemahaman akan ekonomi global ini bisa jadi modal penting banget ya Pak ya buat mahasiswa. Ya, betul. Jadi Pak, apa langkah kecil yang bisa mahasiswa lakukan jika ingin melek soal isu ekonomi nih Pak? Ya tentunya kita harus menyimak ya. Jadi kalau saya sering ke mahasiswa itu dia cukup teori-teori saja. Ya, berita-berita ya walaupun berita banyak hoax juga ya. Betul sekali. Harus kita saring juga, tapi sekarang tidak bisa dengan teknologi, dengan informasi semua berita itu cepat nyampe ke kita ya. Betul. Nah itu harus jadi sarapan kalau saya katakan sarapan berita penting. Baik sarapan secara lokal, ya artinya kondisi perekonomian Banten penting. Perekonomian nasional penting. Penting juga untuk isu-isu ataupun hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi global. Sehingga apa yang kejadian di sana kebijakannya ya bagaimana antisipasi kita harus segera siap seperti itu. Nah ini yang ya saling melengkapi, saling mengisi ya. Sehingga ya kalau saya katakan membaca berita itu juga bagian dari yang saya minta kepada mahasiswa untuk kemudian dia melek berita, melek politik ya. Ya, sehingga ini yang paling tidak kita tidak dibohongi lah gitu ya. Betul. Dengan berita hoax yang ada mahasiswa ya Pak. Kan punya idealisme tinggi. Betul. Ya. Makanya ya harus banyak belajar dalam arti ya tadi membaca ya berita itu bagian dari proses itu. Oke nih. Mungkin ada nggak sih Pak dari kita sendiri nih di kehidupan kita sehari-hari kan ada tentang mahasiswa yang melek soal isu ini nih Pak. Tapi kan ada beberapa juga pasti mahasiswa yang kayaknya acuh dengan tentang isu, nggak mau melek tentang isu yang ekonomi yang ada. Itu menurut Bapak seperti apa? Ya, saya menyarankan mahasiswa sebagai agen perubahan. Ya, artinya kami ini generasi yang akan digantikan oleh kalian. Betul. Nah, ini kan dari sisi kepemimpinan, leadership, ya, kemudian juga dari sisi kemampuan skill, ya. Betul. Itu harus sudah siap lah. Zaman saya mungkin beda dengan zaman generasi apa? Gen Z atau pas Gen Z. Gen Z Pak. Walaupun saya kelahiran era 70-an mengalami beberapa fase pemerintahan, yaitu ya saya rasakan. Nah, bagaimana generasi ini harus siap dengan segala konsekuensi ya. Saya pikir ini semakin sulit pekerjaan dulu mungkin katanya gampang zaman saya masih muda. Tapi sekarang kan sudah persaingannya sudah berat ya. Dan kemudian juga lapangan kerja sudah berubah. Nah, ini yang harus disiapkan. Jadi nggak bisa mengandalkan mahasiswa yang masa bodoh gitu. Ini justru potensi apa yang kita miliki dari mahasiswa untuk bisa berkiprah. Ya idealnya ya saya harapkan mahasiswa punya idealisme yang
mudah-mudahan tidak berubah ketika dia menjadi pejabat kah, ya, menjadi birokrat atau pengusaha dan sebagainya. Nah ini ya kaitan dengan sistem nantinya nih. Ya, betul. Orang-orang yang baik kemudian sistemnya nggak baik ya repot juga. Nah, makanya kita selalu mengatakan ada dua komponen, orang-orangnya SDM-nya, yang kemudian sistem apa yang akan mengatur dari situ. Betul. Maka kita di ekonomi pembangunan ada mata kuliah ekonomi, sistem ekonomi tuh. Kita komparasi bagaimana memecahkan problematika pengangguran, kemiskinan dan sebagainya dari ideologi yang berbeda tuh, beda-beda juga. Paling tidak jadi referensi, informasi. Toh pada akhirnya mahasiswa juga yang akan menentukan pilihan seperti itu. Ya. Baik, Pak. Mungkin ada pesan dari Bapak sendiri untuk mahasiswa yang ingin berkontribusi di bidang ekonomi nih, Pak? Ya. Saya berharap sekali ya dengan segala kondisi apapun ekonomi saat ini ya. Betul. Tapi mahasiswa dengan kemampuan analisisnya, dengan nalarnya, dengan idealisme ini ya memberikan kontribusi terbaik lah. Ya, terutama bagi masyarakat ya. Jadi beban lah justru sebagai solusi. Nah, saya melihat memang potensi-potensi itu dengan kreativitas ya. Inovasi ini kan makin cerdas lah. Betul. Apalagi dengan bantuan teknologi ini kan sebenarnya hanya untuk membantu dan memudahkan. Betul. Tinggal bagaimana teknologi ini dimanfaatkan untuk kebaikan tadi. Betul. Untuk kebarokahan. Nah, ini kan ya insya Allah kalau dalam kita sebagai umat beragama sebagai catatan ibadah begitulah. Betul. Istilah barokah dunia dan akhirat lah intinya begitu. Ya, jadi kita harapkan seperti itulah. Jadi untuk mengharapkan mahasiswa itu agar bisa lebih mempersiapkan diri, bisa membantu mungkin untuk kedepannya, masa depannya lebih baik, bukan jadi beban ya Pak ya. Problem solving ya. Problem solving. Betul. Nah, itu tadi di pembahasan kita soal kebijakan tarif Donald Trump dan dampaknya buat Indonesia dan dunia nih. Intinya di tengah ekonomi global yang makin terhubung, satu keputusan besar dari negara adidaya bisa bikin efek domino kemana-mana nih guys. Dan Indonesia nggak bisa lepas dari dampaknya. Untuk Indonesia ini bukan saatnya membalas dengan ketegangan yang sama, tapi justru momen untuk memperkuat daya saing, membangun diplomasi yang cerdas, dan membaca arah angin global dengan lebih jeli lagi. Yang pasti penting banget buat kita sebagai warga yang melek ekonomi untuk terus update dan kritis terhadap kebijakan internasional seperti ini. Terima kasih Bapak untuk telah bergabung bersama kami. Jangan bosan ya. Kami sangat menghargai waktu dan kesediaan Bapak untuk berbagi ilmu pada kita hari ini nih Pak. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah mendengarkan podcast kita sampai akhir. Kalau episode ini membuka perspektif kamu, bantu kami untuk menyebarkan wawasan dengan subscribe, like, comment, and share video ini. Saya Nazanur Haliza, sampai jumpa di episode selanjutnya.